menjadi ustadz zaman sekarang lebih berat daripada dulu. Mengapa? Tuntutan masyarakat sekarang lebih berat. Kalau dulu orang itu bertanya kepada ustadz pertanyaan ringan-ringan saja. Ustadz, ini hukumnya gimana? Ini hukumnya haram, selesai. Kalau sekarang nggak selesai, tanya lagi, ada dalilnya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang keluhan yang dideritai oleh Kiai Idrus Ramli, ya. Yaitu beliau ini mengeluh kepada jamaahnya karena umat sekarang ini sudah semakin cerdas, ya. Karena umat saat ini sudah penting tentang memikirkan dalil, ya. Jadi umat saat ini sudah semakin cerdas, ya teman-teman semuanya. Jadi pentingnya dalil itu, misal contoh amalan ini ada dalilnya enggak, nah ataupun amalan seperti ini ternyata dicek-cek nggak ada dalilnya. Nah maka dari itu, jadi Kiai Idrus Ramli ini gelisah mengeluh karena sering ditanya dalil terus. Jadi katanya itu berat, ya. Jadi ustadz zaman sekarang berat, kata beliau. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak ya videonya. Dan ini para asatid yang terutama yang sering mengisi majelis taklim, menjadi ustadz zaman sekarang lebih berat daripada dulu. Mengapa? Tuntutan masyarakat sekarang lebih berat. Kalau dulu orang itu bertanya kepada ustadz pertanyaan ringan-ringan saja. Ustadz, ini hukumnya gimana? Ini hukumnya haram, selesai. Kalau sekarang nggak selesai, tanya lagi, ada dalilnya tak? Ya kalau ada hukum pasti ada dalil. Mana ada hukum nggak ada dalil? Dijawab ada, tanya lagi, dalilnya Al-Quran apa hadis? Padahal sebagian besar hukum fikih dalilnya kias. Quran dan hadis itu terbatas. Kita ini dituntut untuk mengeluarkan dalil Quran hadis terus. Nanti kalau dijawab Al-Quran tanya lagi, itu surah apa, ayat berapa? Padahal kita tidak hafal Quran. Walaupun yang hafal juga tidak paham maknanya. Ini gimana? Nah teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan ya video tersebut tentang keluh kesah yang dideritai oleh Kiai Idrus Ramli. Jadi beliau itu ditanya dalil-dalil terus oleh jamaahnya. Nah maka beliau ini curhat, ya. Nah teman-teman semuanya, semestinya ya umat ini sudah semakin cerdas. Jadi akan pentingnya dalil. Jadi mereka bertanya kepada yang paling paham ya tentang ilmu agama. Jadi ya teman-teman semuanya, ya kalau jadi ustadz itu harus cerdas, ya, harus bisa menjelaskan kepada umatnya apakah ini ada dalilnya atau apakah ini tidak ada dalilnya. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya, ya. Jadi ya resikonya ya harus cerdas ya teman-teman semuanya, ya. Nah oke, teman-teman semuanya, jadi saya akan tampilkan ya video guru kita tentang pentingnya dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah mari kita simak. Beliau adalah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhullah ta'ala. Nah banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Ini yang terjadi dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Antum lihat dalilnya.
Antum catat, antum lihat. Yang pertama dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Loh, antum berdoa seperti ini, antum sholat seperti ini, antum berzikir berjamaah seperti, dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan dalam kita beragama. Sebab kalau enggak, kita akan sesat. Kita hidup hanya sekali, dan yang kita inginkan semuanya, kita akan masuk surga. Jangan kita ikut-ikutan. Allah melarang kita, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Minta hujah, minta dalil. Orang ngomong begini, dalilnya mana? Ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang masuk surga itu Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, Nabi, di depan Nabi SAW, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Bukan Nabi celah atau Nabi tanya. Dalil. Nabi tanya apa? Dalil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, surah yang kedua ayat 111. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Kalau yang bawa mushaf Al-Quran dilihat benar atau tidak itu. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata tidak masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul," katakan kepada mereka, "Hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur. Nggak bisa mereka keluarkan dalil, nggak bisa mereka keluarkan hujjah. Maka agama ini agama dalil, agama hujjah. Ada nggak dalilnya? Dalam kita beragama, dalam kita mengamalkan, dalilnya ada nggak? Kalau nggak ada, jangan ikut. Siapapun dia, ustadz kayak syekh atau imam atau yang lain. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Ikuti apa? Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku semuanya. Ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak boleh bagi orang untuk mengambil pendapatnya imam kalau sudah ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua pendapat. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizallahu ta'ala. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, jadi kita dalam beragama itu harus ada dalilnya. Jadi tidak ikut-ikutan ya. Makanya dari itu pentingnya akan dalil, yaitu dari Al-Quran maupun As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, jadi agama itu bukan dengan logika, akan tetapi agama itu dibangun di atas dalil. Kemudian ya teman-teman semuanya, dalam meyakini suatu akidah dalam Islam mesti dengan dalil. Dalam menetapkan suatu amalan dan hukum pun dengan dalil. Kalau seandainya memahami agama dengan menggunakan logika, maka tentu bagian bawah sepatu khuf lebih pantas diusap daripada bagian atas. Namun ternyata praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diusap adalah bagian atasnya. Kalau logika bertentangan dengan dalil, maka dalil tetap harus
dimenangkan atau didahulukan. Nah, teman-teman semuanya, jadi ya, yaitu saya akan bawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, seandainya agama dengan logika, maka tentu bagian bawah khuf sepatu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas khufnya, sepatunya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 162. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan dalam Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini hasan. Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Teman-teman semuanya, jadi dalam beragama itu kita sangat penting menanyakan dalil. Karena setiap amalan itu harus ada dalilnya. Jadi tidak memakai dengan logika ataupun tidak memakai dalil. Nah, jadi teman-teman semuanya, setiap amalan itu ya harus ada dalilnya, maupun Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel